Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Berbicara tentang sekolah, tak sedikit bangunan peninggalan kolonial Belanda yang kini dialihfungsikan sebagai tempat menuntut ilmu. Gedung-gedung tua itu berdiri berdampingan dengan bangunan baru yang dibangun dari nol di atas lahan luas. Semuanya bertujuan sama, mencetak generasi masa depan, membentuk karakter, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, tidak hanya manusia yang mendiami ruang-ruang sekolah. Makhluk lain, yang tak kasat mata, konon juga menghuni dan meramaikan suasana. Cerita-cerita mistis seputar sekolah sudah menjadi rahasia umum yang menyebar luas di tengah masyarakat. Setiap sekolah punya kisahnya sendiri, dan kali ini, kisah itu datang dari SMA N1 Perjuangan di Jawa Tengah. Kala itu, aku masih duduk di kelas 11 jurusan bahasa dan menjabat sebagai ketua OSIS. Letak kelasnya berada tepat di bawah laboratorium biologi, sebuah ruang yang menyimpan sebuah tengkorak manusia asli. Tengkorak itu merupakan bagian dari tubuh seorang guru biologi yang telah lama wafat, yang semasa hidupnya telah menyatakan niatnya untuk mendonasikan tubuhnya demi kepentingan pendidikan. Sebuah bentuk dedikasi luhur, namun tak jarang keberadaan tengkorak tersebut malah menimbulkan kesan horor. Sebab, tengkorak manusia, betapapun tujuannya, selalu memunculkan spekulasi adanya energi atau entitas yang tersisa. Mungkin inilah yang menjadi alasan mengapa sekolah ini dikenal angker, meski bahkan tanpa tengkorak itu pun suasananya memang sudah menyeramkan. Suatu hari Selasa sepulang sekolah, para anggota OSIS mengadakan rapat persiapan untuk peringatan Hari Pramuka yang akan digelar esok hari, Rabu. Karena petugas upacara berasal dari anggota OSIS, segala keperluan pun harus dipersiapkan secara matang. Sebagai ketua, aku diminta oleh guru untuk mengordinasikan jalannya upacara. Ketika sedang berjalan di lorong tengah, di antara lapangan basket dan ruang bimbingan konseling, guru kesiswaan memanggil dan memintaku datang ke ruang guru. Meski tengah membawa makanan dari kantin, aku langsung menyerahkannya kepada teman dan mengikuti sang guru. Tugas diberikan secara langsung dan jelas, mengurus upacara pramuka, meminta konsumsi dari ibu kantin sekolah, seseorang yang sangat dikenal dan disayangi oleh para siswa karena kebaikan hatinya yang sering memberi makanan secara cuma-cuma kepada anggota OSIS yang pulang sore. Setelah diskusi selesai, aku kembali ke kelas. Sore harinya, seluruh anggota OSIS berlatih upacara di lapangan sepak bola. Tiang bendera di lapangan itu sangat besar dan menjulang tinggi, menyerupai tiang di Istana Presiden. Seusai latihan, mereka pulang dan mempersiapkan diri agar esok bisa bertugas secara maksimal. Hari Rabu pun tiba. Semua warga sekolah mengenakan seragam pramuka lengkap. Upacara berlangsung hikmat. Setelah upacara, kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasa. Namun kemudian terdengar kabar dari siswa kelas 12 bahwa sekolah akan menyambut lambang tunas kelapa, dan informasi itu segera dikonfirmasi oleh guru kesiswaan yang kembali memanggilku untuk mengatur kehadiran seluruh siswa dalam acara tersebut. Tepat saat bel istirahat kedua pukul 12 siang, seluruh siswa diminta berkumpul di lapangan. Penyambutan lambang tunas kelapa itu turut dihadiri oleh pejabat tinggi daerah, mulai dari bupati hingga gubernur. Lambang tersebut dibawa untuk mengenang dan menelusuri kembali jalur gerilya Jenderal Sudirman. Meski rasa malas menyelimuti karena teriknya matahari siang, demi nama baik sekolah, aku tetap menjalankan tugas. Setelah acara selesai, pelajaran kembali dilanjutkan. Namun tiba-tiba muncul pengumuman mendesak agar seluruh siswa tidak meninggalkan kelas dengan alasan apapun. Rasa penasaran mendorongku keluar kelas dan menuju ruang BK, di mana informasi mengejutkan diperoleh. Beberapa siswa kelas 12 IPA mengalami kesurupan dan telah dipindahkan ke masjid sekolah. Belum sempat melangkah lebih jauh, ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari wakil ketua OSIS yang menyatakan bahwa seluruh siswa dipulangkan lebih awal. Ia juga memintaku untuk mengantarkan salah satu siswa, Ihsan, pulang ke rumah. Tanpa pikir panjang, aku langsung melaksanakan tugas itu, meski ukuran tubuh Ihsan yang besar membuat motor bebek yang kukendarai terasa berat.
Setelah mengantar Ihsan, aku memilih langsung pulang ke rumah tanpa mampir ke sekolah lagi. Rasa enggan berurusan dengan hal-hal mistis membuatku menghindari suasana sekolah sore itu. Keesokan harinya, Kamis pagi, seperti biasa kegiatan literasi selama 15 menit dilaksanakan. Kali ini seluruh siswa membaca Al-Quran bersama. Namun, setelah kegiatan literasi usai, kejadian mengejutkan terjadi. Tiang bendera yang sangat besar itu mendadak roboh, tepat di tangga yang mengarah ke kelas 11. Pada saat yang sama, kaca jendela kelas 10-6 pecah tanpa sebab yang jelas, dan atap tangga ambruk, menghalangi akses anak-anak kelas 11 untuk turun dari lantai 2. Kepanikan terjadi di seluruh penjuru sekolah. Pengumuman dikeluarkan agar siswa tetap berada di dalam kelas. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kerumunan terbentuk di sekitar tangga. Semua ingin tahu apa yang menyebabkan tiang sebesar itu bisa runtuh. Tanpa disadari, di tengah hiruk-pikuk itu, terjadi kesurupan massal. Jika sehari sebelumnya hanya sekitar 10 siswa, kini jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 30 orang. Muncul dugaan bahwa ada kaitan antara robohnya tiang bendera, pecahnya kaca kelas, dan insiden kesurupan tersebut, meski tidak ada satupun yang dapat memastikan kebenarannya. Situasi semakin tak terkendali, hingga sekelompok siswa senior datang dan dengan tegas membubarkan kerumunan. Ketakutan menyelimuti seluruh siswa, hingga mereka akhirnya kembali masuk ke kelas masing-masing. Namun, satu persoalan masih tersisa. Bagaimana siswa kelas 11 yang berada di lantai 2 bisa turun sementara tangga utama telah tertutup reruntuhan atap yang sangat membahayakan. Sekitar pukul 9 pagi, pihak sekolah akhirnya berhasil membuat tangga darurat. Seluruh siswa pun dievakuasi satu persatu. Tanpa pengumuman seperti hari sebelumnya, mereka yang masih sadar segera dipulangkan. Semua harus meninggalkan sekolah secepat mungkin, demi mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Perasaan tanggung jawab terhadap sekolah membuatku tidak bisa tinggal diam. Aku bertekad mencari tahu penyebab dari kesurupan massal yang begitu mencekam. Langkah pertama yang kuambil adalah menelisik informasi dari para adik kelas. Mereka lebih mudah dipercaya, apalagi jika yang bertanya adalah ketua OSIS seperti diriku. Mei, siswi yang dikenal memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib, sedang duduk menyendiri di taman. Kepadanya aku mulai mengorek informasi. Ia menjelaskan bahwa semua bermula pada hari Rabu, saat Santi dan Devi keluar dari kamar mandi kelas 12. Keduanya terlihat sangat aneh, bahkan tidak menyapa guru dan langsung duduk di bangku mereka. Tak lama setelah itu, Devi berdiri tiba-tiba dan menghantam meja keras-keras. Ia merebut spidol dari tangan guru fisika dan menulis sesuatu di papan tulis. Tulisan itu, kata Mei, adalah sebuah pesan yang tidak semestinya dibaca siapapun. Dan dari bangku belakang, Santi menjerit keras, memecah keheningan kelas. Sejak saat itulah rentetan kesurupan dimulai. Satu demi satu siswa ikut kerasukan saat berusaha membantu teman-temannya. Karena takut keberadaanku diketahui guru, aku segera meninggalkan Mei untuk mencari sumber lain. Aku berkeliling sekolah mencari siswa lain yang mungkin memiliki kemampuan spiritual, tapi tak kutemukan siapapun. Aku kembali ke taman, berharap Mei belum pulang, dan benar saja, dia masih duduk di sana. Dengan suara tenang, Mei menjelaskan bahwa kejadian hari ini berkaitan erat dengan insiden kemarin. Setelah kesurupan itu, Devi sempat diantar pulang ke kos. Namun keesokan paginya ia kembali ke sekolah. Anehnya, setiap melihat keramaian, ia langsung menjerit histeris. Saat berjalan menuju tempat parkir dan melewati kelas 10-6, sebuah insiden terjadi. Tiang bendera ambruk, kaca kelas pecah, dan Devi berteriak sekencang-kencangnya. Dalam waktu yang bersamaan, Santi yang berada di parkiran juga menjerit histeris. Dua kejadian aneh terjadi secara bersamaan di tempat berbeda. Penjelasan Mei membuat tubuhku lemas. Saat kutanya penyebab semua ini, ia hanya menatapku dan tersenyum tipis tanpa memberikan jawaban pasti, lalu pamit pulang. Desas-desus segera merebak di seluruh angkatan.
Konon, penunggu sekolah merasa terusik, meski tak ada yang bisa menjelaskan secara rinci apa yang mengganggunya. Hari Kamis berlalu dengan meninggalkan misteri yang belum terungkap. Kesurupan masih terjadi, meskipun tidak seramai hari sebelumnya. Hanya 1 atau 2 siswa yang mengalami kerasukan. Tapi sejak itulah, sekolahku mulai mendapat julukan baru, sekolah angker dengan banyak penunggu. 9 tahun berlalu, aku kini sudah menjadi alumni. Cerita sekolah perlahan memudar, tenggelam dalam kenangan yang tak selesai. Meski begitu, ada kalanya cerita itu muncul kembali, lengkap dengan bumbu tambahan dari mulut ke mulut. Suatu hari, aku kembali mengunjungi warung makan legendaris dekat sekolah. Tempat ini dulu menjadi pelarianku saat membolos pelajaran. Di sana, tak disangka, aku bertemu kembali dengan Anang, kakak kelasku yang dikenal sebagai seksi perdemitan saat di sekolah. Ironisnya, ia tak menunjukkan batang hidungnya saat kejadian kesurupan massal terjadi. Pertemuan itu membawa percakapan panjang, hingga akhirnya topik pun sampai pada peristiwa 9 tahun lalu. Anang, dengan nada santai, memulai ceritanya. Ia mengungkap bahwa seminggu sebelum 2 hari teror itu terjadi, sekolah memang sedang disibukkan dengan persiapan akreditasi. Segala sesuatu harus tertata, mulai dari dokumen hingga penataan taman. SMA kami memiliki banyak kamar mandi, termasuk salah satu kamar mandi laki-laki di kelas 12 yang tidak pernah dibuka. Tidak ada yang tahu pasti mengapa kamar mandi itu ditutup. Perintah menutupnya datang langsung dari kepala sekolah, Bapak Sumardi. Namun, karena tuntutan akreditasi, beliau akhirnya memerintahkan Pak Waluyo, penjaga sekolah, untuk membukanya. Pak Waluyo menolak keras. Ia mengatakan bahwa kamar mandi itu tidak boleh dibuka dengan alasan apapun. Bahkan ketika kepala sekolah menegurnya langsung, ia tetap bersikeras. Wajahnya gugup, nada bicaranya gagap, dan ia segera pergi meninggalkan kepala sekolah. Ada ketakutan yang tidak biasa dalam raut wajah Pak Waluyo saat itu, seolah ia tahu persis apa yang sedang ia coba cegah. Kepala sekolah yang baru menjabat selama 3 bulan itu tampaknya belum benar-benar memahami seluk-beluk sekolah yang dipimpinnya. Tanpa pertimbangan matang, ia langsung mengambil tindakan dengan nada ancaman. Bapak Sumardi ditunjuk menggantikan kepala sekolah sebelumnya yang wafat akibat komplikasi penyakit. Namun, jika ditelusuri ke belakang, banyak kontroversi yang melekat pada dirinya. Sebelum memimpin sekolah ini, beliau sempat menjabat di sebuah SMA dengan reputasi yang jauh berada di bawah SMA Perjuangan. Entah dengan cara apa ia bisa dipercaya untuk memegang tanggung jawab sebesar ini, padahal di tempat sebelumnya beredar gosip bahwa ia pernah terlibat kasus penggelapan dana. Sifat angkuh, jarang tersenyum, otoriter, serta minim rasa tanggung jawab seolah menjadi cerminan pribadinya. Ia pun kerap membuat aturan tanpa memikirkan dampak positif maupun negatifnya terhadap lingkungan sekolah. Amarahnya memuncak ketika Pak Waluyo, penjaga sekolah senior, menolak perintahnya. Tanpa pikir panjang, ia memanggil tukang untuk membuka secara paksa kamar mandi yang telah lama dikunci. Semua itu dilakukan demi menyambut hari penting, akreditasi sekolah. Saat hari penilaian tiba, Pak Waluyo tak tampak di sekolah. Ia dikabarkan jatuh sakit karena masuk angin, namun faktanya ia mengalami stres berat setelah mengetahui bahwa kamar mandi tua itu telah dibongkar paksa. Di balik pintu yang terbuka itu, tersembunyi peti dan sehelai kain jarik dalam balutan khusus. Barang-barang itu kemudian dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah besar di belakang sekolah. Tindakan itu membawa hawa panas yang menyelimuti seluruh area sekolah. Suasana menjadi ganjil, penuh kecemasan yang sulit dijelaskan. Pak Samsuri akhirnya mengunjungi Pak Waluyo agar ia kembali ke sekolah untuk membantu menenangkan situasi yang semakin genting. Emosi antar sesama mulai meningkat, pertengkaran mulut meledak tanpa kendali. Pak Waluyo hanya menatap langit-langit rumahnya dan menyadari bahwa waktunya telah tiba. Ia pun mengikuti Pak Samsuri kembali ke sekolah. Sesampainya di sana,
Ia langsung memeriksa kamar mandi laki-laki kelas 12 dan mendapati bahwa semua benda di dalamnya sudah lenyap. Ia segera memerintahkan seluruh siswa untuk menyisir sekolah dan menemukan peti serta kain jarik tersebut sebelum hari berakhir. Namun, meskipun seluruh sudut sekolah telah digeledah, hasilnya nihil. Kelelahan mulai melanda, dan Pak Waluyo pulang dengan perasaan hampa. Pencarian pun dilanjutkan keesokan harinya, tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Kesehatan Pak Waluyo semakin memburuk. Ia jatuh sakit dan tak lagi mampu bangkit dari tempat tidurnya. Sementara itu, Mas Anang, yang selama ini lebih memilih diam di tengah kekacauan, diam-diam mendatangi rumah Pak Waluyo untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik sejarah sekolah itu. Dengan tubuh yang masih lemah, Pak Waluyo menerima bingkisan dari Mas Anang dan membuka sedikit tabir misteri. Ia menjelaskan bahwa peti dan jarik yang dibuang itu sejatinya adalah titipan dari Mbah Darmo, penjaga gaib yang telah lama menjaga sekolah agar tetap dalam lindungan. Ia hanya meneruskan amanat dari pendahulunya. Pak Waluyo kemudian menyarankan agar Mas Anang menemui Mbah Darmo secara langsung, karena hanya dialah yang mengetahui keseluruhan kisah di balik bangunan sekolah itu. Mas Anang pun berpamitan dan mulai mencari rumah Mbah Darmo, yang tak sulit ditemukan karena namanya dikenal luas sebagai orang tua berilmu dan penganut ajaran kejawen. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, ia sampai di rumah tua yang dikelilingi suasana sepi dan menenangkan. Mbah Darmo menyambutnya dengan ramah dan mempersilakan masuk ke ruang tamu. Di sana, kisah masa lalu mulai diurai satu persatu. Dahulu, sekolah itu dikenal dengan nama SMA Ngundi Luhur. Pada tahun 1975, dipimpin oleh seorang kepala sekolah bernama Pak Purnomo. Kala itu, ajaran kejawen masih sangat lekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Sebelum berdiri sekolah, tempat itu merupakan alas atau hutan luas yang menyimpan sumur tua berusia ratusan tahun. Untuk mendirikan sekolah, diperlukan syarat khusus yang ditentukan oleh penghuni gaib penjaga alas. Ternyata, Pak Purnomo telah membuat perjanjian dengan penguasa gaib tempat itu. Syaratnya adalah menyediakan ruang khusus sebagai lokasi pemindahan kerajaan gaib dari hutan ke dalam bangunan sekolah. Tempat yang dipilih adalah kamar mandi laki-laki kelas 12. Penjelasan itu membuat Mas Anang terkejut. Ia mulai memahami bahwa kejadian-kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini merupakan dampak dari perjanjian tersebut. Peti dan jarik bukan sekadar benda, melainkan simbol ikatan gaib yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan tak kasat mata. Ketika keduanya dibuang, para penghuni kerajaan merasa terusik dan tidak terima. Satu-satunya orang yang mengetahui detail keberadaan peti dan kain itu kini hanyalah Pak Waluyo, sang penjaga yang memahami isi perjanjian dengan baik. Namun sayangnya, kondisi kesehatannya semakin memburuk. Keesokan harinya, suasana sekolah kian memburuk. Kesurupan terjadi secara massal, menimpa hampir 50 siswa. Mereka jatuh dan berteriak histeris. Devi bahkan tampak lepas kendali, berteriak sambil menangis, diikuti oleh Santi. Jika sebelumnya warga sekolah masih mampu menangani kejadian semacam ini, kali ini muncul beberapa orang asing yang tidak dikenal ikut membantu. Suasana semakin mencekam saat Devi berteriak meminta agar semuanya dikembalikan, dengan sorot mata tajam dan tubuh gemetar. Ucapannya disambut tantangan oleh para pendata misterius itu, hingga akhirnya ia kembali berteriak, kali ini meminta tumbal sambil tertawa lepas, membuat suasana semakin mencekam. Mas Anang hanya bisa mengamati dari kejauhan, berdiri diam di sudut ruang guru. Ia tak sanggup mendekat karena situasi sudah sangat kacau. Pelajaran tidak mungkin dilanjutkan, dan siswa yang masih sadar segera dipulangkan untuk mencegah korban semakin bertambah. Sepulang dari sekolah, sekelompok siswa kelas 10 IPS justru memutuskan untuk bermain ke Yogyakarta. Mereka menghabiskan waktu di pantai pasir putih, menikmati keseruan bermain air. Namun kegembiraan itu seketika berubah menjadi malapetaka saat ombak besar tiba-tiba datang dan menyeret salah satu dari mereka, seorang siswa bernama Usmar. Usmar tergulung ombak, dan meskipun temannya, Kemal, sempat berusaha menolong,
Usmar sudah terlanjur terseret hingga ke tengah laut dan akhirnya tenggelam. Sebelum tubuhnya hilang dari pandangan, Usmar sempat mengucapkan kalimat terakhir, menyampaikan pesan agar disampaikan kepada ibunya bahwa ia pasti akan pulang. Tangis pilu pun pecah di tengah rombongan. Harapan untuk pulang membawa kegembiraan berubah menjadi kepulangan yang dirundung duka. Kejadian itu benar-benar tak pernah terbayangkan. Para siswa yang masih syok segera meminta bantuan tim SAR di sekitar pantai, dibantu pula oleh warga setempat. Pencarian terus dilakukan hingga menjelang malam, namun hasilnya masih nihil. Proses pencarian terpaksa dilanjutkan keesokan harinya. Di pagi berikutnya, jasad Usmar akhirnya ditemukan dan segera dibawa pulang untuk dimakamkan. Mungkin benar bahwa Usmar memang akan pulang, seperti yang ia katakan sebelum hilang di telan laut. SMA Perjuangan kembali berduka, kehilangan salah satu murid kelas 10. Dan kenangan akan peristiwa ketika Devi kerasukan, menyebut bahwa ia menginginkan tumbal, kembali membayang. Beberapa orang mulai mengaitkannya dengan kepergian Usmar, namun Mas Anang masih berusaha berpikir logis, meyakini bahwa ini hanyalah kebetulan dan takdir. Namun suasana duka belum juga reda, karena malam harinya, Ihsan, salah satu siswa kelas 10 yang sebelumnya pernah diantar pulang, mengaku didatangi Usmar dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, Usmar mengungkapkan bahwa ia akan menetap di sekolah dan memperingatkan bahwa sekolah mereka tidak lagi aman. Mimpi itu membuat Ihsan begitu ketakutan hingga jatuh sakit dan harus dirawat di rumah karena demam tinggi. Hari demi hari berlalu, dan kejadian kesurupan masih terus terjadi di sekolah, meskipun jumlahnya tidak sebanyak insiden besar sebelumnya. Kejadian itu sangat melelahkan secara mental dan fisik bagi seluruh warga sekolah, karena apa yang mereka alami berada di luar batas nalar. Saat minggu kembali datang, sekolah dikejutkan oleh kabar duka yang lain. Mbok Rum, ibu kantin yang dikenal baik hati, dikabarkan meninggal dunia. 3 hari sebelumnya, ia sempat pulang ke kampung halamannya dan kembali ke rumah kontrakan dekat sekolah. Namun nahas, saat turun dari angkot di dini hari, ia tertabrak mobil yang melaju kencang. Tubuhnya terpental cukup jauh, dan baru ditemukan beberapa jam kemudian dalam kondisi kaku dengan tubuh membiru, tergeletak di selokan depan sekolah. Pengemudi mobil tersebut melarikan diri tanpa tanggung jawab. Diperkirakan kejadian itu terjadi sekitar pukul 1 dini hari, dan jasadnya ditemukan sekitar pukul 5 pagi. Kabar kematian Mbok Rum semakin menambah duka yang melingkupi SMA Perjuangan. Dalam waktu 1 minggu, 2 orang dari lingkungan sekolah meninggal dalam kecelakaan. Tak sedikit yang mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar terjadi? Seluruh warga sekolah melayat ke rumah duka Mbok Rum pada hari Minggu. Namun, kejadian aneh belum juga usai. Esok harinya, saat upacara selesai, salah satu siswi kelas 12 yang dikenal dengan nama Juli mengalami kesurupan di lorong antara lapangan basket dan UKS. Dalam kondisi tak sadar, ia mengungkapkan bahwa kepala sekolah, Pak Sumardi, memiliki pesugihan. Suatu kekuatan gelap yang menjadi akar kehancuran SMA Perjuangan, dan yang selama ini tak disadari oleh beliau sendiri. Sosok yang merasuki Juli terus-menerus meneriakkan agar Pak Sumardi segera pergi dari sekolah. Pihak sekolah segera mencari keberadaan kepala sekolah, namun yang bersangkutan tidak ditemukan di ruangannya. Beberapa siswa ikut membantu pencarian, berharap beliau bisa dimintai klarifikasi atau paling tidak menunjukkan itikat baik. Namun pencarian tak membuahkan hasil. Anehnya, mobil milik kepala sekolah masih berada di parkiran, sehingga tak ada yang tahu pasti bagaimana dan kemana beliau pergi. Keesokan harinya, Mbak Darmo akhirnya turun tangan untuk menangani semua kekacauan ini. Beliau memanggil 4 orang ke ruang BK, Santi, Devi, Fandi, dan Juli. Seluruh siswa sekolah pun mengelilingi ruangan itu, dipenuhi rasa ingin tahu terhadap apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tanpa basa-basi, Mbak Darmo langsung bertanya kepada sosok yang merasuki tubuh Devi. Ia menanyakan apakah sudah cukup dengan 2 tumbal yang diperoleh.
Sosok itu menjawab bahwa semuanya sudah cukup, namun ia meminta agar diperbolehkan membawa Fandi bersamanya. Permintaan itu disampaikan sambil melirik Fandi dengan tajam, yang anehnya justru membalas tatapan itu tanpa rasa takut. Mbah Darmo penasaran, lalu bertanya alasan mengapa Fandi harus dibawa. Dijelaskan bahwa sejak kecil, Fandi selalu dijaga oleh sosok perempuan cantik yang menyukainya. Mereka menjalin hubungan batin, dan sejak sering bertemu, Fandi menjadi lebih lembut dan mulai menjauh dari teman-teman laki-lakinya. Namun Mbah Darmo menegaskan bahwa meskipun yang merasuki tubuh Devi boleh pergi, Fandi tetap harus tinggal di dunia manusia. Akhirnya, makhluk itu pun berhasil dikeluarkan dari tubuh Devi. Setelah itu, Mbah Darmo membersihkan tubuh Santi dari pengaruh makhluk halus. Ia mengaku mengenali sosok yang ada di dalam tubuh gadis itu, dan setelah berkomunikasi secara batin, makhluk tersebut berhasil dipisahkan. Santi pun sadar sepenuhnya. Tinggal Juli yang masih kesurupan. Namun yang mengejutkan, makhluk yang sebelumnya berada dalam tubuh Santi ternyata berpindah ke tubuh Juli. Mbah Darmo kembali bertanya, ingin tahu alasan makhluk itu mengamuk beberapa hari sebelumnya. Sosok itu menjelaskan bahwa dirinya dikepung oleh orang-orang yang menjadi anak buah Pak Sumardi. Mereka membawa sesuatu yang besar dan mengerikan di dalam mobil kepala sekolah. Saat ditanya bentuknya, makhluk itu menjawab bahwa benda tersebut berwujud wanita cantik yang menggendong bayi. Tanpa perintah, para siswa yang mendengarkan langsung bergerak menuju mobil kepala sekolah. Mereka merusak kendaraan tersebut dan menempelkan stiker bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat pendek ke seluruh kaca mobil, seakan-akan sedang mengusir kekuatan jahat yang selama ini tersembunyi di balik kekuasaan seorang pemimpin sekolah yang mereka hormati. Dalam waktu singkat, hampir 100 siswa mengalami kesurupan secara bersamaan, menciptakan kekacauan yang sulit dikendalikan. Puncak dari kejadian ini terjadi pada hari Senin, di mana situasi benar-benar tidak terkendali dan penuh emosi. Mbah Darmo sangat marah karena para siswa bertindak gegabah sehingga memicu kejadian tersebut. Dengan pertimbangan yang matang, beliau meletakkan sebuah pakaian di dalam kamar mandi laki-laki kelas 12 dan menutupnya rapat-rapat, disertai peringatan agar tidak ada yang berani membuka kamar mandi tersebut kembali demi menghindari tumbal-tumbal yang mungkin muncul di kemudian hari. Secara bertahap, siswa yang mengalami kesurupan berhasil ditangani satu persatu. Alumni-alumni yang mengerti dunia perdemitan datang membantu mengatasi masalah ini. Setelah sekitar 3 jam, keadaan akhirnya menjadi tenang dan semua kembali terkendali. Namun, suasana duka masih terasa, terutama ketika tangisan isyak mulai terdengar, menambah suasana penuh trauma yang tersisa dari kejadian itu. Mas Anang memperhatikan kehadiran seorang alumni bernama Dina yang turut hadir membantu. Dulunya, Dina pernah mengalami kondisi linglung selama 6 bulan akibat bentroknya energi dengan sosok Mbak Yayu, seorang penunggu tangga menuju kelas 11 yang meninggal secara tragis karena dibunuh oleh satpam sekolah. Sebelum kematiannya, Mbak Yayu sempat mengalami pelecehan di kamar mandi belakang kelas 11. Setiap pagi, sosoknya kerap menyapa siswa dengan senyuman manis yang misterius. Ternyata, ketika tiang bendera ambruk dan kaca jendela kelas 10-6 pecah, hal itu disebabkan oleh Mbak Yayu yang berusaha melindungi kerajaan gaib dalam kamar mandi kelas 12 yang sedang diserang makhluk pesugihan, sesuatu yang berkaitan erat dengan kepala sekolah. Keesokan harinya, seluruh siswa menyusun petisi untuk menurunkan Pak Sumardi dari jabatan kepala sekolah. Mereka merasa bahwa kepemimpinannya telah menimbulkan kericuhan dan ketidakbertanggang-angang. Pada hari berikutnya, Pak Sumardi datang pagi-pagi buta untuk mengambil mobilnya, lalu menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, saat upacara bendera yang biasanya dipimpin kepala sekolah digantikan oleh salah satu guru, suasana menjadi tegang. Guru tersebut bertanya apakah sekolah akan dibangun atau dihancurkan, yang langsung mendapat respons keras dari seluruh warga sekolah yang memilih opsi penghancuran. Fandi berani maju ke depan, merebut mikrofon, dan menyuarakan isi hatinya serta suara seluruh siswa agar kepala sekolah tersebut berdamai dengan warga sekolah dan tidak semena-mena dalam memimpin.
Ia menuding kepala sekolah bertanggung jawab atas kematian Usmar dan Embok Rum yang disebabkan oleh ulahnya. Tanpa sepatah kata, kepala sekolah itu menundukkan kepala dan pergi dari sekolah, mungkin terintimidasi oleh keberanian Fandi. Setelah hari Senin itu, dalam 4 hari berikutnya, warga SMA Perjuangan akhirnya mendapat kepala sekolah baru. Mbah Darmo menjelaskan bahwa yang meminta tumbal dari penghuni gaib sekolah adalah Usmar dan Embok Rum. Usmar dipilih karena ia merupakan anak yang memahami dunia gaib dan memiliki kepribadian baik, sehingga agar tidak ikut campur dalam urusan gaib ini, tumbal dipilihkan padanya. Sementara Embok Rum adalah sosok yang setia menjalankan ritual yang dipercayakan oleh Mbah Darmo untuk merawat kamar mandi kelas 12. Embok Rum dikenal sebagai orang yang sangat baik, sehingga agar tidak terpengaruh oleh gangguan gaib, akhirnya ia pun menjadi tumbal. Ingatan kembali pada Ihsan, siswa kelas 10 yang pernah diantar pulang saat gelombang kesurupan pertama kali terjadi. Mbahnya Ihsan adalah teman dekat Pak Purnomo, kepala sekolah pertama SMA Perjuangan, sehingga Ihsan mendapat perlindungan khusus. Saat kejadian itu, Ihsan juga sempat kesurupan dan merasa bingung, persis seperti Dina dulu. Ketika itu, temanku memboncengkan Ihsan yang kesurupan tersebut pulang. Segala kekacauan ini berakar dari penggunaan pesugihan oleh Pak Sumardi demi menjaga kekuasaannya dan memperoleh tahta dengan menghalalkan berbagai cara, yang akhirnya membawa malapetaka bagi seluruh warga sekolah.